Ini ada sedikit masalah dengan jaringan teman-teman, jadi saya mohon maaf. Kita akan coba hubungi lagi Randi. Jadi Randi ini salah satu orang Sulawesi Tengah, tepatnya dia berasal dari Palu. Dia sering ke Poso juga, tapi sekarang sedang berada di Cina dan menempuh studi di Cina. Oke, halo. Selamat malam Randi. Halo, nggak tahu nih jaringan siapa. Ya, sorry. Saya kurang tahu jaringan siapa ya. Yang jelas memang di Cina itu Instagram memang diblokir secara normal, itu Instagram diblokir di pemerintah Cina. Jadi saya memang pakai VPN, mungkin itu pengaruh. Oke. Tapi sekarang posisinya di karena Poso tahu. Gimana? Sekarang posisinya tepat di mana? Oke. Sekarang saya berada di kota Harbin. Kota Harbin itu ibu kota dari provinsi Heilongjiang. Perbatasan langsung dengan Korea Utara dan Rusia. Itu penduduk Harbin, sebagai informasi kecil, sekitar 5,8 juta. Oke, kalau seluruh provinsi Heilongjiang sekitar 10,5 juta. Kayak gitu. Sekarang saya masih berada di kamar nih. Tapi masih di kampus. Kebetulan saya tinggal di hotel sekitar 30 menit dari kampus. Itu dari fasilitasi dari beasiswanya. Jadi saya tinggal di sini. Oke. Jadi mungkin bisa bantu jelaskan malam hari. Posisi Randi dengan Wuhan itu apa jauh? Oke. Jadi yang pertama saya mau sampaikan dulu bahwa ini memang pengalaman pribadi. Saya tidak membawa nama organisasi apapun. Semua data yang saya sampaikan itu juga berasal dari sumber valid dari pemerintah. Dan itu juga menjadi tanggung jawab saya kalau misalnya ada kesalahan. Jadi Wuhan dengan Harbin itu sebenarnya cukup jauh. Cukup jauh, itu sekitar 2000 km. Kalau misalnya kita naik pesawat mungkin sekitar 2-3 jam dari Wuhan ke Harbin. Mungkin jaraknya itu kalau 2000 km kayak Palu ke Jakarta ya. Iya, mungkin kalau pesawat 2 jam. Iya, kayak gitulah. Palu Jakarta. Jadi cukup jauh. Iya, cukup jauh, tapi gimana? Tempat orang terinfeksi di corona itu cukup besar. Jadi hampir seluruh wilayah Cina itu memang terinfeksi corona. Tapi ada beberapa yang memang banyak, sedang, dan sedikit. Kalau tempat saya itu termasuk yang sedang. Saya tengah-tengah. Kalau yang paling banyak dalam kasus di China itu sekitar 80.000 kasus, sekitar 50.000-nya itu berada di Wuhan, dan 30.000 itu tersebar di seluruh wilayah Cina, termasuk di Harbin. Baik. Kita mau buat flashback kronologisnya awal berselang dari Wuhan pertama kali bencana tentang COVID. Harbin sendiri tahu bahwa ada serius dengan COVID dari awal. Gimana, Man? Boleh sekali lagi, Bro? Mungkin bisa diceritakan gimana kemudian Randi tahu sekarang isolasi tentang pandemi COVID. Jadi memang kasus orang-orang dulunya bilang ini apa ya, coronavirus ya. Jadi awal-awal datang itu memang di Wuhan itu sendiri ya, artinya kayaknya sebagian besar juga sudah tahu. Jadi di Desember itu memang ada beberapa kecurigaan orang-orang masuk ke rumah sakit di Wuhan itu dengan simptom yang sama, dengan gejala yang sama, dan kebanyakan itu menyerang paru-paru. Itu akhirnya Wuhan setelah tersebar, akhirnya tanggal 22 Januari itu Wuhan di lockdown. Tapi di Harbin itu sendiri itu kasusnya itu
Jadi kita yang di Harbin ini orang-orang foreigner, orang-orang di luar. Kayak kita kan orang Indonesia, artinya kasus virus ini masih istilahnya masih jarang. Walaupun kita sudah pernah flu burung, flu babi di Indonesia, tapi kalau sejenis virus ini kita masih istilahnya masih minim informasi. Iya. Oke, jadi Wuhan Harbin itu sendiri ada kasus sekitar 3 pada tanggal 21 Januari. Itu sebelum Wuhan lockdown kan 22. Jadi orang masih bisa keluar dari Wuhan. Tanggal 2 di bawah tanggal 22 orang masih bisa keluar dari Wuhan. Tanggal 21 di Harbin itu sudah ada 3 kasus. Oke, tanggal 22 Wuhan lockdown. Tanggal 22 Wuhan lockdown. 21. Iya. Karena memang bertepatan dengan Imlek kan. Jadi orang-orang menyebar. Oke. Jadi mungkin selain mereka juga pulang kampung. Waktu kemudian apa yang mereka langsung kepada warganya ataupun gimana? Apa yang dilakukan pemerintah China di Wuhan setelah itu yang tahu. Jadi setelah Wuhan lockdown. Iya. Apakah Harbin langsung lockdown? Kalau di Harbin sendiri istilahnya orang masih mengurangi aktivitas. Itu langsung istilahnya kita kebetulan ada tanggal 21 ada konfirmasi kasus. Tanggal 24 kita ada istilahnya perayaan tahun baru Imlek. Kan lagi di Imlek, ada selebrasi di kampus, itu semua langsung dibatalkan. Oke. Jadi kemudian iya, sudah ada kasus 3, itu langsung semua kita nggak bisa kumpul-kumpul sudah. Dan kita sudah nggak bisa ke masjid. Bagaimana warga bisa patuh dengan disiplin dengan social distancing di awal-awal. Jadi kalau di China itu memang istilahnya virus ini langganan ya. Jadi mereka kayaknya sudah punya protokol sendiri bagaimana preventif tentang virus. Jadi edukasi ke masyarakatnya saya rasa sudah istilahnya sudah lebih matang. Karena dulu yang SARS lalu 2002 kalau nggak salah ya, nggak lupa tahun 2000 berapa. Ya mereka sudah pengalaman dan waktu SARS juga, Harbin juga kondisinya sama. Artinya aktivitas dikurangi. Tapi sebenarnya sebelum virus ini datang kan memang itu winter itu memang langganan di mana virus berkembang. Jadi kita sudah diwanti-wanti untuk menjaga kebersihan. Kita sudah diwanti-wanti kayak membuka jendela, artinya menghindari lebih menjaga kesehatan. Sirkulasi udara ya. Ya, pokoknya sirkulasi udara. Pokoknya udah diwanti-wanti karena memang banyak virus berkembang itu di winter. Oke. Di Tanji sendiri ketika pemerintah sudah mulai dalam memproteksi bagaimana apa dengan teman-teman keluarga pendatang. Yang jelas ya kita sebagai warga pendatang istilahnya ya patuh kepada pemerintah sini ya. Maksudnya pertama pemerintah bikin aturan, kemudian diturunkan ke daerah kemudian turun ke kampus ya kita ikuti aturan kampus. Oke. Apa itu yang dilakukan? Jadi pertama kita dilarang ke tempat keramaian. Kayak itu pun saya nggak bisa bilang kalau Harbin di lockdown ya, tapi istilahnya apa ya? Kalau mungkin beda-beda istilah ya. Tapi kalau di berita itu memang ditulis lockdown, tapi memang dia hanya beberapa distrik saja, kayak 4 distrik.
tidak lockdown sepenuhnya seperti Wuhan, tapi memang di tempat kita itu hanya beberapa wilayah. Mungkin istilahnya yang tepat itu apa sih, isolasi wilayah? Pembatasan Pokoknya ya, pembatasan wilayah. Kita sudah pertama dilarang ke tempat keramaian, salah satunya ke masjid, oke? Ke kayak tempat perbelanjaan. Sebenarnya bisa ke tempat perbelanjaan, cuman dibatasi 1 jam. Itu 1 jam tiap hari, dan tiap hari hanya boleh keluar 1 jam. Kemudian karena kita tinggal di hotel, jadi pihak hotel juga siapkan termometer, terus setiap hari mengecek suhu tubuh. siapa yang mau tinggal di hotel Gimana? dari isolasi atau Gimana kan? apakah memang Randi dan teman-teman, dan itu siapa yang ambil Jadi dari awal memang kita di provide sama kampus yang foreigner, yang S2 sama S3 memang dapat fasilitasnya hotel. Jadi dari awal memang tinggalnya di sini. Tinggal di sini. Jadi pada saat coronavirus pada saat pandemik, kita juga diperhatikan kampus sama diperhatikan pihak hotel. Jadi kita istilahnya double security juga. Baik, teman-teman Tanah Poso yang ingin berkat langsung sama Randi berangkat dari pengalaman selama isolasi di China. Bisa langsung dikasih di kolom komentar ya, dituliskan. Oke. Saya mau aktivitas dirimu pasti kan studi bagaimana aktivitas belajar nanti langsung aktivitas belajar ya, aktivitas belajar. Iya. Oke, jadi memang dari Desember sampai Februari kita memang ada libur winter. Oke. Jadi sebelum ada virus ini datang, foreigner itu banyak yang pulang. Jadi mahasiswa juga yang mahasiswa asing itu memang sudah banyak yang pulang. Artinya memang mereka sudah punya planning buat pulang. Terus kan masih ada yang tinggal. Waktu increases kasus di Harbin naik, itu banyak khawatir dan mereka pulang. Jadi kayak ada 2 tahap. Yang pertama memang planning buat pulang. Kedua, setelah virus ini increase, mereka putuskan buat balik. Sampai sekarang kan banyak negara-negara yang belum bisa pulang ke Cina karena ya masih ada pembatasan penerbangan dari luar negeri ke Cina sendiri. Jadi yang sebagian besar kita belajar masih online. Kita juga belum bisa ke kampus karena menghindari resiko-resiko tadi. Artinya mereka masih melindungi. Sampai hari ini China juga belum sekolah ya. Gimana? Sampai hari ini China masih belum sekolah. Sekolah gitu. Iya, belum kembali beraktivitas. Jadi memang rata-rata sih kampus itu masih online. Cuman yang sekolah itu kebijakan daerah. Karena ada beberapa daerah yang sudah bisa membuka artinya aktivitas belajar. Itu kalau misalnya dia case-nya artinya resiko case-nya sudah mulai, artinya itu sudah kayak beraktivitas lagi. Kalau di Harbin sendiri sempat nol, tapi belakangan ini naik lagi. Kalau di sini memang kita sempat nol, tapi karena ada imported cases. Gimana? Kenapa Randi tidak memilih pulang sementara pulang ini naik penyebarannya jumlah korban.
Ya sih, sebenarnya sih banyak yang tanya juga kenapa saya tidak memilih pulang. Jadi yang pertama itu memang planning saya kebetulan saya masih persiapan bahasa Mandarin, jadi planning saya masih ingin belajar, masih ingin mau belajar dulu di sini karena kalau melihat suasana kan artinya di sini mungkin saya lebih fokus daripada pulang. Yang kedua juga saya artinya apa ya, percaya dengan pemerintah sini, percaya dengan pemerintah Cina karena mereka sudah berpengalaman dengan virus. Jadi ini sebagai acuan saja bahwa saya yakin bahwa ini pandemi ini bisa diatasi oleh Cina. Kemudian juga kita di sini diawasi oleh KBRI Indonesia yang ada di Beijing, dan kita juga diawasi sama Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Jadi istilahnya kita masih merasa aman. Oke. Makanya saya nggak pulang sih. Sama isolasi. Dan teman-teman kan, isolasi kan akses terbatas nih. Nah, Randi dan teman-teman belum untuk makan dan keperluan. Iya. Jadi memang setelah kita dibolehkan keluar 1 jam, akhirnya lama-kelamaan tidak boleh sama sekali. Jadi waktu kita tidak diperbolehkan keluar itu, kampus menyuplai makanan buat kita itu mungkin hampir selama 2 bulan. Itu memang free, jadi kita nggak harus bayar. Mereka siapkan dari breakfast sampai dinner. Kemudian Masak ya? iya, kalau misalnya kita memilih memasak, itu mereka berikan servis, jadi kita bisa pesan makan, bukan pesan makan, kita nggak bisa pesan makanan di luar. Jadi kita pesan bahan baku sama, kita bilangnya itu laoshi, sama gurunya, saya gurunya, kemudian mereka yang beli makanan, atau mungkin kita butuh sesuatu kayak charger atau mungkin sabun, itu mereka yang belikan. Kita nggak bisa keluar sama sekali. Jadi ada orang yang semacam itu ya. Iya. Ada orang yang memang apa yang akan terjadi ditangkap polisi misalnya. Jadi memang di China, di Harbin ya, khususnya Harbin, memang polisi itu sudah bergerak dari awal-awal. Polisi itu sudah bergerak dari awal. Bahkan ada mobil polisi yang parkir di depan pintu orang-orang sini. Sampai segitunya. Artinya memang ini bukan main-main ya. Maksudnya memang polisi memang harus turun. Karena orang Cina memang banyak yang disiplin, tapi pasti ada juga yang bandel kan. Terus di Cina itu mungkin kalau WHO kan menganjurkan yang memakai masker hanya untuk yang sakit, tapi di sini semua harus pakai. Kita kalau keluar kamar nih harus pakai. Bahkan ada yang pakai kacamata. Jadi cuman kalau pakai APD lengkap nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada pakai APD. Di diri itu penting. Dengan segala aturan. Nah, jadi bisa kasih gambaran pembatasan luar biasa terjadi. Gimana pembatasan? Iya, ekonomi di sana. Apakah penjual yang jualan atau seperti apa? Kalau di sini artinya memang ini bahasanya luas sekali ya. Jadi informasi yang saya dapat juga masih terbatas. Yang jelas tuh banyak yang tutup. Bahkan sampai sekarang. Tapi pemerintah buka yang urgent. Seperti di sini kan ada Carrefour, itu buka. Jadi orang ke sana. Cuman kalau misalnya yang
menjaga diri, cycle distancing, kebanyakan pakai apa nih istilahnya? Di sini istilahnya YMI atau kayak Grab online atau Gojek. Oke. Nah, itu bisa keluar tuh. Sama yang bisa keluar yang nyuplai makanan bisa. Oke, jadi yang bisa keluar itu Iya, kurir bisa keluar. Yang kayak bahan makanan itu buka. Kalau kayak kan di sini biasa orang pesan makanan juga online. Itu yang toko-toko kios penjual makanan online itu juga banyak yang tutup. Oke. Sampai sekarang sih belum normal sih. Oh ya, sorry ya, agak ada ya. ada banyak istilah rentan COVID-19, misalnya ODP, orang tanpa. Nah, bagaimana yang diberlakukan untuk kasus tersebut? Gimana berada? ODP, misalnya kan ada ODP ya? PD pasien dalam perawatan, PG. Orang-orang seperti itu dengan status seperti itu apa yang dilakukan pemerintah sama mereka? Jadi kalau di sini mungkin istilahnya beda juga ya. Kalau di sini mungkin hanya kayak indikasi sama positif yang kayak dicurigai. Saya nggak tahu kalau apa ya di Indo ya, ODP ya. ODP ya. Pokoknya dia ODP yang dicurigai sama yang positif. Oke. Yang pertama kita ini sebagai pokoknya semua itu kan rata-rata punya WeChat. Itu aplikasi buat bayar, buat chatting segala macam, informasi juga dapatnya dari situ. Jadi orang-orang bisa lihat pertama itu peta di mana peta di mana ada positif yang terkena. Misalnya nih saya sekitar 1 kilometer di jalan ini bla 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 itu ada, tapi tidak namanya, tidak bukan data pribadi, cuman lokasinya. Jadi kita yang baca, kita kalau bisa tidak ke daerah itu yang pertama. Dan yang kedua, di aplikasi itu juga kita bisa lapor kalau misalnya kita ada gejala. Kita bisa lapor online. Kalau istilahnya apa ya, kalau di kemarin saya lihat ya Pak Jokowi bilang itu kayak check up tapi online. Ada kemarin saya lupa apa sih istilahnya. Kemudian di situ juga ada isolasi diri, harus isolasi diri. Kalau misalnya parah kita bisa kontak ke rumah sakit. Kalau cek itu kayaknya ada biaya kalau cek ya. Tapi kalau misalnya positif itu ditanggung pemerintah. Itu biayanya sekitar 10.000 yuan sampai 30.000 atau 20.000 sampai 20 juta sampai 60 juta per bulan. Enggak, artinya sampai sembuh itu kira-kira yang ditanggung pemerintah bisa 20 sampai 60 juta. Untuk apa itu? Untuk pengobatan, pengobatannya orang-orang yang positif yang kena. Menarik ya. Ndi, kan kemarin di jalan situasi di sana seperti apa? Kalau di Harbin situasinya di sini sekarang. Iya. Sekarang ya? Ya, sebulan belakangan. Oke. Kalau dulu ya, memang sepi sekali sih. Jadi bus itu ada yang beroperasi, teman, karena saya jarang keluar ya, sedangkan jalan sudah jarang saya lihat. Bus itu memang dari awal-awal tuh udah dibatasi. Jadi bus itu kan banyak yang dipakai. Sampai sekarang kita yang mahasiswa nggak bisa naik bus. Itu dilarang dari kampus. Kalau bisa jangan naik bus. Kalau suasananya memang sepi sih. Tapi sekarang udah mulai rame. Walaupun kasusnya sekarang ini kayak nambah nih.
hampir Naik 20 dalam Naik lagi. naik lagi hampir 20, tapi kebanyakan imported cases yang dari Rusia. Orang bilang sih second wave. Oke. Oke. Istilahnya kalau ada yang dengar second wave itu, jadi second wave itu orang-orang yang dari luar Cina, tapi mereka orang Cina itu balik ulang. Oke. Itu masuk di second wave. Karena karena Heilongjiang berbatasan dengan Rusia, kebanyakan imported case-nya dari Rusia sih. Atau mungkin orang foreigner yang kerja di Orang Orang yang sini. baru atau persiapan. Gimana? Dia menyerang orang dia menyerang orang pernah belum kena sama sekali. Putus-putus. Apakah di second wave Mhm. dia menyerang Oh, dia second wave. menyerang orang baru atau virus ini menyerang sebelumnya. Second wave ini juga yang fokusnya ke asymptomatic. Sekarang Oke. fokusnya pemerintah Cina juga ke asymptomatic ini. Oke. Jadi orang-orang yang tanpa gejala ini sekarang lebih fokus dipantau nih. Oke. Itu yang justru sebenarnya jadi potensial sangat potensial. Iya, itu yang iya benar, itu yang paling potensial menyebar. Cuman kalau yang reinfection atau reaktif lagi virusnya itu, nah itu bisa jadi karena memang banyak yang sembuh terus virusnya dia bisa reinfected dengan orang lain atau memang reinfection lagi, kembali lagi, bisa jadi. kena lagi ya. Ya, kenal lagi. Jadi memang ya istilahnya teman-teman yang di Indo ini kalau bisa ya berhati-hati. Artinya kita tidak membandingkan Cina dan Indonesia, cuman ya kapasitas Indonesia ini dengan Cina kan artinya Cina lebih berpengalaman dengan virus. Indonesia kan istilahnya yang virus ini masih awal. Artinya yang garda terdepan ya kita sendiri, karena kalau misalnya banyak yang sakit ya kasihan juga kan, artinya negara kita mungkin masih belajar lah istilahnya, artinya semua masih belajar juga dengan ini virus, karena virus baru kan. Betul sekali. Oke, Di, saya lanjut lagi ya bertanya. Di. Kan seperti yang kamu bilang tadi, Indonesia belajar banyak dari pandemi yang hari ini. Selain bicara soal dunia lain itu ada berbagai Gimana? tentang positif atau negatif. isu sosial yang menjadi wacana publik. Artinya obrolan kita hari ini dengan salah satu teman kita yang sekarang ada di China. Dia tadi kita sempat ngobrol banyak soal pengalaman bisa sama-sama bekerja dan membantu pemerintah untuk kita mencegah penyebaran COVID-19 ini. Gitu. Kita masih menunggu ya. Oke, semoga Randy bisa gabung sama kita. Lagi work from home sendiri. Apakah ada aksi yang muncul dari kita pelajari bersama. Gimana bro? respon positif masyarakat itu solidaritas ini bersama. Iya, kalau itu ada sih, ada kayak artis nyumbang, ada kayak orang yang titip masker. Oh iya. Itu sama sih kayak saya lihat di Indo juga itu ramai. Iya benar. Tetap sih istilahnya baku bantu. Cuman saya ada yang tanya juga sama orang lokal di sini. Jadi saya tanya ada 2 orang. Itu orang lokal, saya tanya dapat bantuan nggak?
katanya sih dapat yang orang nih. Satu orang, tapi yang saya tanya yang sama yang lain dia nggak dapat. Mungkin ini juga tergantung sih, maksudnya tergantung status ekonomi kali ya. Jadi ya ada yang dapat, ada yang enggak. Seberapa solidkah orang menghadapi situasi pertama? Seberapa solid nih susah banget sih. Kalau dijawab seberapa solid, artinya kalau bantuan secara finansial itu saya kurang dapat informasinya. Yang jelas kalau secara solid sama-sama artinya menjaga jarak segala macam itu ya mereka sadar diri, maksudnya sulitnya di situ sih, lebih ke bagaimana cycle distancingnya, stay at home itu lebih ke situnya sih. Cuman kalau tentang masalah membantu dalam masalah ekonomi segala macam saya kurang tahu soal itu. Apakah mereka juga dibantu sama pemerintah untuk golongan ekonomi tertentu? Oke. Kayak gitu sih. Jadi apakah ada persoalan negatif di Cina sendiri misalnya? Kalau kayak di Indonesia, misalnya ada penolakan terhadap pasien untuk dikebumikan ketika dia kalau di Cina apa negatif lah apa ini menyebar. Kalau informasi itu saya kurang tahu ya. Cuman yang di sini wallah alam, tapi saya juga belum validasi juga. Kayaknya istilahnya mereka kan bukan dikubur ya. Kayaknya rata-rata mesti orang itu dibakar, kayaknya dikremasi. Karena harga tanah di sini kan mahal banget. Mungkin ada sih yang dikubur atau mungkin ada hal lain yang terjadi. Iya, kalau yang penolakan jasad, karena kalau di sini sendiri dari 200 yang terkena itu yang meninggal hanya 4 orang sih. Kalau yang tenaga lebih kecil sekali sih. Tapi tidak ada. Jadi kalau itu misalnya ada penjara itu tidak ada. Penjara nggak ada kalau itu, nggak ada kayaknya. Kalau sampai yang chaos nggak ada sih kalau chaos. Oke. Artinya sih lebih. Selama isolasi kamu ngapain aja, Bu? Isolasi di sini. Iya. Kita paling masak, belajar, sama mondar-mandir. Mondar-mandir di hotel sini aja sih. Olahraga ya paling selingan aja sih, main kartu. Ini ada teman saya nih ya, Alionso. Assalamualaikum Mas, apa kabar? My brother Indonesia. Iya teman-teman juga kalau yang mau bertanya bisa kasih. Siapa tahu ada yang mau bertanya nih, Kalau tahu mau tanya toh. Follow akun Alamdita. Oke, Ndi, saya mau tanya lagi nih ya. Gimana ibadahnya selama di apakah merasa terganggu atau kalau terganggu sih iya, yang jelas kita nggak bisa ke masjid ya. Biasanya kita ke masjid sih, kebetulan di sini masjidnya itu setahu saya yang besar itu ada 3. Kayaknya lebih dari, kalau masjid sih lebih dari 3 kalau di sini. Cuman yang sering saya pergi itu ada 3. Jadi selama COVID ini memang kita nggak bisa ke masjid. Jadi peribadatan total tutup ya. Iya, peribadatan buat pokoknya keramaian lah tutup. Cuman saya nggak tahu sekarang ini buka apa enggak ya. Karena dari kampus yang jelas kita belum bisa keluar. Cuman mungkin dari pemerintahan Heilongjiang sendiri saya kurang tahu itu sudah dibuka atau enggak. Yang jelas mall-mall sudah banyak yang buka sih. Itu mall bukan hanya buat makanan, jadi tapi sekarang ini di Cina itu istilahnya pengawasan. Setiap orang yang masuk misalnya ke tempat rame itu harus wajib. Jadi kita harus bikin account dulu. Account ini fungsinya nanti misalnya kita masuk ke daerah, misalnya kita masuk ke toko A.
Oke, kita harus scan, ada semacam kayak QR code yang harus kita scan. Nanti QR code ini kayak mengontrol kita, memantau kita kemana semua. Jadi kalau Jadi misalnya ada- kita sakit tiba-tiba, Jadi Ada graf apa JPRS ada ya? graf apa JPRS ya? iya kayak JPRS. Jadi sakit tiba-tiba kita gampang dilacak. Oh, kita pernah kesini, kesini, kesini. Dan kalau misalnya kita suhu tubuh tinggi terus masuk, itu kode QR code-nya tadi berubah jadi merah. Isinya berubah warna. Kalau di ya pokoknya ada pokoknya ada indikasi itu pasti. Oke. Jadi orang bakalan tidak bisa, istilahnya kita sakit nih, kita pergi keluar itu bakalan nggak bisa kalau nggak ada QR code tadi. Karena udah kedetek kalau kita demam. Oke. Menarik ini, Dik. Dik, Menarik mungkin ini, Dik. memang Nih, sangat mungkin tidak adil kalau kita sangat adil kalau kita ngomongin Cina. tapi saya Tapi ingin saya ingin mungkin di vitamin dan tips vitamin dan tips ya juga bagaimana apa bagaimana kita lakukan untuk ikut mencegah penyebaran virus corona ini. Untuk mencegah ya, istilahnya yang paling penting itu kan ini barang ini ya manusianya, artinya yang menjadi pahlawan utamanya itu sebenarnya bukan dokternya, tapi sebenarnya pahlawan utamanya kita sendiri ya. Kalau bisa yang pertama itu edukasi penting. Jadi kita waktu awal-awal itu edukasi paling penting, tidak boleh menyebarkan berita hoax, tidak boleh mengambil informasi hoax. Oke, itu yang paling penting. Kemudian kita udah dikasih istilahnya kayak paper gitu sampai 102 halaman itu dijelaskan, dipaparkan ini virusnya kayak gini. Walaupun virus ini kan baru, artinya bisa tiap saat itu bisa berubah, belum ada kepastian, tapi istilahnya kita udah diedukasi memang virus ini gampang mati begini, sering cuci tangan seperti ini, diinfektan segala macam kayak gitu sih. Itu paling utama, artinya jaga diri sendiri dulu sih. Oke. Ada pertanyaan nih dari Arfandi Abdullah, apakah benar obatnya diberikan asitomsin dan kloroquine? Ini memang pertanyaannya lebih ke medis ya, ini teman saya nih yang di Bang Syariat, teman saya nih Arfandi Abdullah. Tapi yang jelas ada beberapa obat yang memang lagi dipatenkan oleh Cina yang dipakai untuk penyembuhan ini. Kayaknya memang salah satunya kloroquine ini. Tetapi tidak semua negara setuju pakai kloroquine. Setahu saya ada beberapa negara memang obat yang dipakai di Cina itu belum tentu diterima di Amerika. Ada juga yang pakai obat malaria, ada juga yang bilang, artinya ini masih apa ya? Artinya karena orang ini virus baru, belum ada vaksinnya, jadi orang istilahnya masih banyak yang coba, masih trial terus. Karena memang sejauh ini memang belum ada. Iya, belum. Artinya kalau virus kan dia harusnya vaksin, tetapi yang kita lakukan ini hanya untuk istilahnya bukan vaksin COVID-19, tapi memang masih sementara, istilahnya obat yang memang mendekati untuk penyembuhan. Artinya dalam rangka usaha lah. Tapi tidak semua, setahu saya sih tidak semua negara terima sih. Pokoknya tidak semua negara itu sepaham. Artinya mungkin di Malaysia punya obat sendiri, di Amerika punya sendiri, di mana-mana kayak mereka punya sendiri. Oke. Menarik nih, Dik. Bang mau tanya. Karena penyembuhan Oke, kalau ini out of topic mungkin. ya. Kalau soal berita itu kalau tanah kosong di bio kita. Oke, kita lanjut ya, Dik.
kan ini orang lagi panik ini Kan ini orang lagi panik ini. situasi hari ini, terus Situasi hari ini terus ada tiba-tiba positif. ada yang positif. Bagaimana cara supaya kita jangan Bagaimana panik gitu? cara supaya kita jangan panik gitu. Iya sih, yang memang awal-awal nih waktu saya juga di sini, saya panik kan. Makanya ada teman-teman saya yang pulang ke negaranya. Teman saya yang dari India pulang, ada yang beberapa yang dari Mesir pulang. Akhirnya ada yang banyak dari Indonesia juga balik pulang. Ya akhirnya ini barang kalau menurut saya pribadi Oke, kehilangan kontak sama Randi. Halo, Di? kalau Oke. istilahnya nih virus juga mindset di kepala ya. Artinya selama kita yakin kita tidak keluar, selama kita tetap di rumah, ya mindset kita harus positif kalau kita tidak kena. Karena di sini kan waktu terjadinya memang winter, jadi gampang sekali sakit kan. Jadi kita parno juga kalau misalnya kayak batuk sedikit atau mungkin meler itu pasti parno. Jadi kita sebisa mungkin olahraga, makanan sehat, sama vitamin, minum vitamin. Sama mindset kita, di pola pikir kita pokoknya saya tidak corona, saya hanya mungkin kita sekarang lagi batuk, jangan sampai berpikir kita artinya kita tidak corona, istilahnya selama kita masih di rumah, tidak melakukan interaksi di luar, minum vitamin segala macam, menjaga kesehatan, ya saya rasa ya jangan pernah berpikir kalau kita corona. Itu saya sih, artinya positive thinking lah. Ya, ini sugestinya harus positif juga ya, Di. Ya, pastinya. selanjutnya- Karena ini barang kan istilahnya imun ya. Ini ada yang tanya, Di, si teman yang tadi, is it already virus free in Wuhan right now atau tidak? Di Wuhan masih ada kok, masih ada virus. Enggak, di China totally itu masih ada 2000-an. Jadi masih ada. Makanya tadi ada istilahnya second wave itu tadi. Padahal kemarin Iya, kan maksudnya kalau di sekarang sudah kayak ada selebrasi bahwa Wuhan sudah free dari corona, tapi ternyata tidak juga ya. iya, bukan istilahnya ini selebrasi ini lockdownnya sih. Lockdownnya, oke. Jadi status lockdownnya. Dan yang sekarang berubah. memang pemerintah fokus ke asymptomatic juga sama orang-orang luar. Oke. Oke. Pokoknya Jadi artinya sekarang ini masih tetap. mungkin ini sudah di ujung obrolan kita di Susu Positif episode pertama kali ini. Saya mau kasih Randi satu kesempatan untuk kasih semacam apa ya, closing statement lah apa terhadap situasi hari ini, dan mungkin juga ada pesan kepada teman-teman secara umum atau secara khusus buat teman-teman di Poso, bisa mungkin Randi kasih statement. Kalau saya pribadi ya, maksudnya sekarang ini pembawa virus itu carrier-nya kan manusia. Jadi ya patuhi saja aturan pemerintah itu, cycle distancing itu penting sekali. Karena kalau satu kena itu, ini virus ini memang cepat sekali ya. Kalau misalnya SARS itu mungkin hanya ratusan yang kena, tapi ini memang udah jadi pandemik. Jadi barang cepat sekali menyebar. Ya kalau bisa kita seminimalisir mungkin itu stay at home, lebih di rumah saja sih. Kalau nggak ada keperluan khusus ya, jangan menggampangkan lah. Memang sih ini barang lebih terkena sama yang tua. Cuman kan jangan sampai kita istilahnya membunuh orang tua kita. Ini kasar banget ya, cuman jangan sampai kita sebagai ya istilahnya pembawa mudarat kepada orang lain. Artinya ikuti saya aturan pemerintah. Apa yang harus dikonsumsi masyarakat di Indonesia di sana untuk meningkatkan antibodi? Saya rasa sama sih, makanan biasa saja.
Iya, di sini malah orang mungkin apa ya, sering makan bawang putih. Kalau saya lihat di sini sering makan bawang putih sama apa nih, minum air hangat. Itu kebiasaan, tapi nggak tahu ya, itu Itu gaya sama juga mereka ya. ini suka olahraga. Mereka ini Gaya suka hidup olahraga sana. juga di sini. Iya, artinya ini mereka punya apa sih, lifestyle hidup. Karena di Cina memang istilahnya masyarakat yang berumur itu banyak sih. Oke. Iya. Terima kasih di atas waktunya udah sharing Oke, dan terima kasih juga. bersusupo sama-sama di orang di sini dan Senang semoga bisa sukses bergabung. terus di sana. Teman-teman juga Tanah Pose yang mau follow Randi langsung di randi.tamrin ya, randy.thamrin ya. Langsung saja terima kasih Di atas waktunya orang bisa bahasa Terima Supo. kasih bro untuk POA. Berapa lagi ulang di sesi berikutnya dia. Semoga koneksinya bagus. Oke bro. Oke, Oke, assalamualaikum. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, teman-teman terima kasih atas waktunya. Ini sesi pertama untuk Susupo positif. Kita ingin membangun kebiasaan di Poso untuk bisa bersusupo tapi semua hal-hal yang positif untuk kita membangun pengetahuan dan membangun framing Poso yang lebih positif tentunya di luar melalui sosial media. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di Susupo positif edisi berikutnya.